Ini penting ya saya sampaikan karena nanti ada beberapa yang belum memahami detail bahasa Arab, jadi agak terlalu sembarangan ya. Saya katakan dalam tanda petik, mohon maaf, sembarangan dalam memaknai sesuatu. Seperti anak misalnya kan dalam usia 7 tahun, maaf lompat sedikit ya, dia diajarin sholat ketika usia 10 tahun, dia kemudian sulit misalnya diajak sholat, maka diterjemahkan pakai terjemahan pukul lah. Padahal fadribu di situ bisa berarti bukan berarti dipukul dalam konteks pukul, tidak. Ya, bisa berarti memberi pelajaran, memberi contoh kepada dia yang membuat dia mengerti. Ya, dan memberi pelajaran contoh itu bisa luas. Ya, tahan uang sakunya, ya tahan dari makanan kesayangannya, bisa begitu contohnya. Ya, atau dengan yang ringan ditepuk, nggak boleh begitu, ayo sholat. Nanti kalau nggak sholat, nah uang jajannya memak kurangi. Kok uang jajannya memak kurangi? Karena uang itu kan dari Allah yang kasih. Sekarang kita harus berterima kasih. Kalau adik nggak berterima kasih sama Allah, pasti Allah kurangi nanti rezekinya. Bagaimana? Nah, gitu caranya. Bukan berarti mana sapu. Tidak begitu ya. Adik mengatakan bukan dipukul, tapi diberikan contoh. Dan yang benar itu adalah dipukul, yakni dengan pukulan yang mendidik dan tidak menyakitkan serta tidak meninggalkan bekas. Ini kalimat para ulama dari masa dahulu. Ada orang di zaman sekarang tiba-tiba muncul dengan penafsiran memberi contoh. Kalian beranjak daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang masyhur tentang hadis anak ya. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak kalian sholat pada saat mereka umur 7 tahun dan pukullah mereka pada saat mereka umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Ulama menanggapi makna daripada hadis ini adalah innama umira bid-darbi li ashr li'annahu qad yatahammal fihi ad-darb ghaliban. Umumnya kenapa atau hikmah para ulama mengatakan hikmah kenapa 10 tahun baru boleh dipukul anak-anak. Karena di sini dikatakan suruh mereka sholat di umur 7 tahun. Berarti selama walaupun tidak sholat jangan dipukul. Dan pukullah mereka kalau sudah sampai 10 tahun. Salah satu hikmahnya adalah karena umur 10 tahun umumnya tubuhnya sudah layak untuk menerima pukulan. Wal muradu bid-darbi darbu ghairu mubarrah, dan pukulan yang dimaksudkan adalah pukulan yang tidak boleh berbekas. Wa ayyattaqiyal wajh, dan harus setiap orang yang memukul menjauhi memukul wajah ya. Dan ini diambil dari Tuhfatul Ahwadhi, syarahnya Sahih Tirmidzi ya. Saya kemarin ada baca nukilan perkataan Ustaz Abdul Zain Hafizahullah tentang adanya sumber fitnah dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan murid-murid. Tiba-tiba saya juga kepikiran, ada juga sumber fitnah yang bukan dari kalangan murid, melainkan justru dari kalangan guru atau ustadz. Model ustadz pertama yang bisa menjadi sumber fitnah untuk umat adalah pertama ustadz yang suka merasa dirinya pintar untuk kemudian bisa menafsirkan ayat atau hadis sesuai dengan kadar otaknya yang menurut dia pintar itu. Sehingga dia jarang menukilkan kalimat-kalimat para ulama, dia jarang untuk menyandarkan penafsiran-penafsiran dirinya terhadap ayat atau hadis kepada para ulama. Itu semua benar-benar keluar dari otaknya, bahkan cenderung bertentangan dengan para ulama terdahulu. Misalnya ada hadis dan pukul anak-anakmu di usia mereka sudah 10 tahun tapi mereka tidak ingin sholat. Ada yang mengatakan bukan dipukul tapi diberikan contoh. Dan yang benar itu adalah dipukul, yakni dengan pukulan yang mendidik dan tidak menyakitkan serta tidak meninggalkan bekas. Ini kalimat para ulama dari masa dahulu. Ada orang di zaman sekarang tiba-tiba muncul dengan penafsiran memberi contoh. Padahal memberi contoh, doroba, itu baru bisa dikatakan memberi contoh kalau ada, seperti kata Allah, innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Jadi doroba tapi ada misal. Itu yang namanya memberi contoh. Misalnya juga firman Allah, doroballahu mathala lilladzina amanu. Ada doroba, lalu ada misal. Itu baru namanya memberi contoh. Sumber fitnah yang kedua adalah ustadz yang dia mengetahui adanya ketergelinciran para ulama, lalu kemudian disebarkan dan dipraktikkan di masa sekarang. Padahal itu ketergelinciran akibat minimnya informasi tentang sesuatu di masa lampau yang di zaman sekarang mungkin sudah diketahui. Dan kita katakan dia yang kurang literasi, dia yang kurang informasi. Sehingga mengikuti yang seperti ini justru nanti akan menimpakan bala kepada umat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari keduanya dan tidak menjadikan dai-dai sebagai salah satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.